Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi kita di video belajar tajwid dengan mudah. Nah, adapun pembahasan kali ini kita akan membahas tentang mad sillah qasirah. Nah, apa sih mad sillah qasirah? Simak terus ya videonya. Secara bahasa, mad sillah qasirah, mad artinya panjang. Apanya yang dibaca panjang? Hurufnya ya. Kemudian silah artinya hubungan. Hubungan dengan apa? Hubungan dengan hak domir. Nah, apa sih hak domir? Kita simak lagi video selanjutnya. Hak domir, hak di akhir kata menyerupai angka 5 Arab ya, angka 5 Arab. Kemudian hak domir juga merupakan kata ganti orang ketiga tunggal atau dia laki-laki ya. Hak domir itu kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki yang artinya dia ya. Nah, hak domir jika bertemu dengan huruf hijaiyah maka dia akan ada hukumnya. Apa saja hukumnya? Pertama, mad silah qasirah. Kedua, mad silah tawilah. Nah, jadi hak domir itu jika bertemu dengan huruf hijaiyah dia menjadi dua hukum. Pertama, mad silah qasirah. Kedua, mad silah tawilah. Kita ketahui mad sillah qasirah. Mad artinya panjang, tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian silah artinya hubungan, sedangkan qasirah artinya pendek. Jadi mad sillah qasirah adalah huruf yang dibaca panjang berhubungan dengan hak domir itu dibaca pendek. Nah, kapan hak domir bertemu dengan apa saja? Pertama, dia bertemu dengan huruf hijaiyah. Ya, sebelumnya dia bertemu dengan huruf hijaiyah, kemudian hak domir. Setelah hak domir ada huruf hijaiyah, namun dia selain hamzah ya. Dia berharokatnya hidup. Jadi sama-sama harokat hidup. Sebelum hak domir, sebelum dan sesudah hak domir dia berharokat hidup huruf hijaiyahnya. Kita ketahui cara bacanya. Cara membaca jika hak domir diapit oleh huruf hidup maka dibaca panjang 2 harokat ya. Jika diapit oleh huruf hidup maka dibaca panjang 2 harokat ya, sama dengan panjang mad asli ya. Nah, kemudian ini contohnya yuharrifunahu min ba'dihi. Nah, dia atau dalam tulisan Rasm Usmani dia ditandai dengan seperti wow ini ya. Kemudian contoh lagi, liyashtaru bihi thamanan qalila, bihi thamanan ya, 2 harokat ya. Ditandai dengan nih gambar seperti ini. Jadi hak domir di situ adalah hu ditandai dengan huruf waw kecil atau ya waw kecil ya. Kalau dia hak domirnya berharokat kasroh yaitu hi, ditandai seperti huruf seperti ini ya. Nah, catatan perlu diingat, bila harokat sebelum hak domirnya itu sukun atau menghadapi huruf mati maka dia bukan termasuk mad sillah qasirah. Sekali lagi, bila harokat sebelum hak domirnya sukun atau menghadapi huruf mati maka bukan termasuk mad sillah qasirah. Contoh berikut ini, anhu di sini sebelum hak domirnya itu sukun ya. Jadi dia bukan termasuk mad sillah qasirah. Kemudian ja'aluhu ya, ja'aluhu lu itu adalah sukun di situ ya. Sebelum hak domir itu sukun. Jadi dia bukan termasuk mad sillah qasirah. Nah, ini ada pengecualian. Kita lihat terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 69. Ini potongannya saja ya. Wa yakhlud fihi muhanan
wa yakhlud fihi muhanan. Nah, pada kalimat ini dia tidak sesuai syarat dari mad sillah qasirah ya, tapi dibaca 2 harokat. Jadi dia termasuk mad sillah qasirah. Ini hanya pengecualian ya. Dia tidak memenuhi syarat dari mad sillah qasirah ya, yang mana sebelumnya atau sesudahnya dia berharokat ya. Namun di sini termasuk mad sillah qasirah. Yang kedua, di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 7, kita lihat potongan ayatnya. Yarallahu lakum, yarallahu lakum. Nah, pada ayat ini dia sudah sesuai syarat, tapi dibaca 1 harokat, bukan termasuk mad sillah qasirah. Nah, ini hanya pengecualian pada ayat Al-Quran surah Al-Furqan ayat 69 dan Al-Quran surah Az-Zumar ayat 7. Kita langsung ke latihan cara membaca mad sillah qasirah ya. Perhatikan kalimat berikut ini. Fokus ke huruf yang dilingkari, yaitu pada bacaan hi yang ditandai dengan ciri-ciri dari mad sillah qasirah, hak dhamir yang berharokat kasrah. Oke. Yudhillu bihi katsiran. Sekali lagi, yudhillu bihi katsiran. Nah, pada bacaan ini termasuk mad sillah qasirahnya adalah hika, hika ya, 2 harokat. Kita praktekkan lagi. Yudhillu bihi katsiran. Silahkan diulang. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Wa yahdi bihi katsiran, wa yahdi bihi katsiran. Nah, pada bacaan ini yang termasuk mad sillah qasirahnya yaitu hi ya. Di situ ada hak dhamir yang berharokat kasrah ditandai ya, itu tanda ciri dari mad sillah qasirah yang berharokat kasrah. Oke, kita praktekkan. Wa yahdi bihi katsiran. Silahkan diulang. Lanjut ke contoh yang ketiga. Mim ba'di mitsaqihi wa yaqta'una. Fokus ke huruf yang dilingkari ya. Di situ mudah mengenalnya jika dia hak dhamir berharokat kasroh, maka ada tanda seperti itu. Oke. Kita praktikkan bersama. Mim ba'di mitsaqihi wa yaqta'una. Silahkan diulang. Lanjut lagi ke latihan cara membaca mad sillah qasirah. Perhatikan contoh berikut ini. Liyashtaru bihi thamanan qalilan. Sekali lagi. Liyashtaru bihi thamanan qalilan. Nah, pada bacaan ini yang termasuk mad sillah qasirahnya, di situ kita lihat ada hak dhamir. Hak dhamirnya berharokat kasroh. Sebelumnya ada harokat huruf hijaiyah yang berharokat hiduf ya. Bi di situ huruf hijaiyah berharokat hiduf. Kemudian setelah hak dhamir juga ada sa. Sa itu juga huruf hijaiyah yang berharokat hiduf. Jadi sebelum dan sesudahnya harokatnya hiduf. Lebih mudahnya lagi ditandai. Lihat ditanda setelah hak dhamir di situ ya, itu tanda jika hak dhamirnya berharokat kasroh. Kita praktekkan bersama. Liyashtaru bihi thamanan qalilan. Silahkan diulang. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Wa ahatat bihi khati'atuhu. Wa ahatat bihi khati'atuhu. Nah, pada bacaan ini mudah ya mengenalnya mana yang termasuk mad sillah qasirahnya. Ya, yaitu bihi. Hi di situ ada hak dhamir yang berharokat kasroh, atau lebih mudahnya
dia ada ditandai. Dia tandanya itu jika dia hak dhamir ya. Sebelum hak dhamir ada huruf hijaiyah ba berharokat kasroh juga. Kemudian setelah hak dhamir ada huruf kha, huruf hijaiyah kha berharokat ya, fathah di situ. Jadi sebelum atau sesudah hak dhamir itu ada huruf hijaiyah yang berharokat hidup. Kita praktekkan bersama. Wa ahatat bihi khati'atuhu. Silahkan diulang. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Sekali lagi. Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Nah, pada contoh berikut ini yang termasuk mad sillah qasirahnya di situ, coba lihat ada hak dhamirnya. Sebelum dan sesudah hak dhamirnya ada huruf hijaiyah yang berharokat hidup ya, atau ditandai tanda hak dhamir yang kasroh itu ya, tandanya itu memudahkan kita untuk mengenal termasuk hak mad sillah qasirah dia ya. Kita praktekkan bersama. Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Silahkan diulang. Masih lanjut latihan cara membaca mad sillah qasirah. Perhatikan contoh berikut ini. Bimuzahzihihi minal 'adzabi. Sekali lagi. Bimuzahzihihi minal 'adzabi. Nah, silahkan dicari manakah yang termasuk mad sillah qasirahnya. Kita praktekkan bersama. Bimuzahzihihi minal 'adzabi. Silahkan diulang. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Mir rabbihi kalimatin. Sekali lagi. Mir rabbihi kalimatin. Nah, dicari manakah yang termasuk bacaan mad sillah qasirahnya. Kita praktekkan bersama. Mir rabbihi kalimatin. Silahkan diulang. Kita lanjut contoh yang ketiga. Wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila. Sekali lagi. Wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila. Nah, pada bacaan ini, contoh berikut ini ada dua mad sillah qasirah di situ. Silakan dicari ya. Kita praktekkan bersama. Wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila. Silahkan diulang. Ke latihan cara membaca mad sillah qasirah. Perhatikan contoh berikut ini. Fokus ke huruf yang dilingkari ya, berwarna biru. Innahu yaqulu. Sekali lagi. Innahu yaqulu. Nah, pada bacaan ini termasuk mad sillah qasirahnya di situ adalah hu, yang mana sebelum hak dhamirnya dan sesudah hak dhamirnya ada huruf hijaiyah yang berharokat ya, harokatnya hidup ya. Kita praktekkan bersama. Innahu yaqulu. Silahkan diulang. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Kullul lahu qanituna. Sekali lagi. Kullul lahu qanituna. Nah, fokus ke huruf yang dilingkari. Di situ ada hu, yaitu hak dhamir berharokat dhammah. Bisa mudah dikenali ya, ada tanda waw kecil di situ. Sebelum hak dhamir ada huruf hijaiyah yang berharokat hidup ya. Lanjut ke contoh yang ketiga. Yuharrifunahu min ba'di. Sekali lagi. Yuharrifunahu min
ba'di. Nah, pada kalimat ini, contoh berikut ini yang termasuk mad sillah qasirahnya adalah nahu. Hu di situ adalah hak dhamir. Mudah ya, ada tanda waw kecil di situ. Itu berarti dia mad sillah qasirah. Kita praktekkan bersama. Yuharrifunahu min ba'di. Silahkan diulang. Masih lanjut latihan cara membaca mad sillah qasirah. Perhatikan contoh berikut ini. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Nah, pada bacaan ini silahkan dicari manakah yang termasuk mad sillah qasirahnya. Kita praktekkan bersama. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Silahkan diulang. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Fa innahu nazzalahu ala qalbika. Sekali lagi. Fa innahu nazzalahu ala qalbika. Nah, silakan dicari manakah yang termasuk mad sillah qasirahnya. Kita praktekkan bersama. Fa innahu nazzalahu ala qalbika. Silahkan diulang. Kita lanjut contoh yang ketiga. Ahdan nabadahu fariqum minhum. Sekali lagi. Ahdan nabadahu fariqum minhum. Silahkan dicari ya, manakah yang termasuk bacaan mad sillah qasirahnya. Kita praktikkan bersama. Ahdan nabadahu fariqum minhum. Silahkan diulang. Lanjut lagi latihan cara membaca mad sillah qasirah. Perhatikan kalimat berikut ini. Ma lahu fil akhirati. Sekali lagi. Ma lahu fil akhirati. Nah, silahkan dicari ya, manakah yang termasuk bacaan mad sillah qasirahnya. Kita praktekkan. Ma lahu fil akhirati. Silahkan diulang. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Innahu huwat tawwabur rahimun. Sekali lagi. Innahu huwat tawwabur rahimu. Nah, dicari lagi manakah yang termasuk bacaan mad sillah qasirahnya. Kita praktekkan bersama. Innahu huwat tawwabur rahimu. Silahkan diulang. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Yaqulu lahu kun fayakunu. Sekali lagi. Yaqulu lahu kun fayakunu. Cari ya, mana yang termasuk bacaan mad sillah qasirahnya. Kita praktekkan. Yaqulu lahu kun fayakunu. Silahkan diulang. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga memberikan manfaat pada kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa subscribe, like dan share-nya hingga orang lain juga bisa belajar tajwid dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.